setiap orang punya gambaran positif tentang dirinya. Bahwa aku itu baik, bahwa aku itu ideal, bahwa aku itu, meskipun orang seperti apapun, siapapun dia, perannya apa, di posisi apa, itu dia pasti punya gambaran, punya citra tentang dirinya yang baik. Saya nakal, Pak, tapi kalau tentang persahabatan saya setia loh, Pak. Semua orang begitu. Jadi dia punya citra yang baik tentang dirinya masing-masing. Maka ketika disalahkan, pasti dia merontak. Kenapa? Mempertahankan citra tadi loh. Lah ini kalau aku benar salah, berarti bayanganku tentang diriku tadi hancur. Itu yang membuat orang tidak nyaman ketika disalahkan. Lagi sudah bodoh, double lagi. Tidak bisa diberitahu. Kenapa begitu? Dia tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya sebut di banyak momen bahwa manusia itu punya fitrah kebenaran. Manusia tidak akan nyaman kalau dia disalahkan. Bahkan ketika dia salah. Kalian salah, terus orang nyebut kamu itu keliru, kamu itu salah, kamu itu dosa. Itu kalian tetap rasanya tidak enak, tidak nyaman. Ya sekarang banyak orang ngomong, ya jangan resisten dong kalau ada kritik. Jangan marah dong kalau orang kritik. Ya memang idealnya begitu. Tapi diakui saja, orang itu kalau disalahkan, dia tidak nyaman. Kenapa begitu? Karena dalam diri kita ada fitrah kebenaran. Kita inginnya benar. Kenapa sih orang itu kalau disalahkan tidak senang? Ini tesis saya saja. Yang pertama, setiap orang punya gambaran positif tentang dirinya. Bahwa aku itu baik, bahwa aku itu ideal, bahwa aku itu, meskipun orang seperti apapun, siapapun dia, perannya apa, di posisi apa, itu dia pasti punya gambaran, punya citra tentang dirinya yang baik. Saya nakal, Pak, tapi kalau tentang persahabatan saya setia loh, Pak. Semua orang begitu. Jadi dia punya citra yang baik tentang dirinya masing-masing. Maka ketika disalahkan, pasti dia merontak. Kenapa? Mempertahankan citra tadi loh. Lah ini kalau aku benar salah, berarti bayanganku tentang diriku tadi hancur. Itu yang membuat orang tidak nyaman ketika disalahkan. Yang kedua, manusia itu makhluk sosial. Ketika dia dinyatakan salah, ada kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan karena saya salah, ini saya nanti dikeluarkan dari komunitasku. Saya tidak dianggap di circleku. Kalau nanti terbukti salah, saya malu di tengah kelompokku, apalagi kalau nanti mereka tidak mau menerimaku. Maka dianggap salah itu menggelisahkan. Kemudian yang ketiga, ada istilah defense mechanism. Defense mechanism itu manusia itu punya fitrah, otomatis akan membela dirinya. Punya mekanisme menyelamatkan diri. Itu defense mechanism. Itulah kenapa ya seperti tadi, orang dituduh salah itu otomatis dia akan bantah. Kadang-kadang kan kalau kalian lihat video-video itu ada orang ketangkep misalnya. Itu ya ono wae alasane. Ini baru sekali loh Pak. Ini baru ono wae alasane. Kenapa? Dia tidak nyaman ketika dibuktikan, ditegaskan bahwa dia melakukan salah. Maka itu
Betapa sakitnya kalau ada orang baik-baik dituduh salah. Wong orang salah saja disalahkan membela diri. Berarti pelajaran ya buat kita, jangan gampang-gampang menyalahkan orang. Apalagi menyesatkan orang. Apalagi mengkafirkan orang. Misalnya kayak gini, yuk ndak gampang-gampang karena diakui atau tidak itu menyakiti. Baik. Loh kalau gitu ndak boleh ngeritik. Ya ngeritik kok ndak apa-apa. Mau ngeritik itu untuk perbaikan. Tapi sambil daya empatiknya ditingkatkan. Saya awali dari opini atau dari doksa atau pendapat. Ini saya simplifikasi ya definisinya. Ya opini, pendapat itu ya sebenarnya pikiranmu sendiri tentang sesuatu. Yang itu berbeda dengan sesuatu itu apa adanya. Jadi doksa itu sering didefinisikan pengetahuan yang sumbernya panca indera atau pengalaman yang sifatnya berubah-ubah, tidak stabil. Itu doksa. Doksa itu berdasarkan dunia indrawi. Kalau doksa itu sifatnya mungkin benar, mungkin salah. Tidak sampai ke level benar yang sejati. Jadi, ini namanya doksa. Jadi kalau ada orang ngomong kok belakangnya ada, cuma ini menurut saya loh, itu doksa berarti. Belum pasti. Oke, bisa salah, bisa benar. Itu doksa. Saya kasih contoh di situ misalnya, kalau ada orang ngomong, sejauh yang saya lihat, yang berjalan itu matahari kok. Yang mengelilingi bumi, wong dia pagi-pagi di timur, nanti sore tenggelam di barat. Itu kan kalian mengandalkan panca inderamu, mengandalkan matamu, terus kamu simpulkan, oh yang berjalan itu matahari, bukan buminya. Lah ini doksa. Kayak dulu kalian waktu SD, pensil dimasukkan ke dalam gelas. Nah, terus pensilnya dilihat dari luar, pensilnya kayak patah. Padahal kan aslinya tidak patah. Nah itu kamu simpul, wah ini pensilnya patah Pak. Itu doksa berdasarkan penglihatanmu, panca indramu saja. Kelihatannya begitu. Tapi kenyataannya bagaimana kita tidak tahu. Tapi terus kamu simpulkan hanya dari kelihatannya. Itu doksa. Oke, kamu kok lesu, ngantuk ya? Nah, ini kamu kok lesu itu faktanya sih. Tapi saya simpulkan kamu ngantuk itu bisa ya, bisa tidak. Itu pendapatku. Oke ya. Baik, ya contoh kedua, contoh makanan. Makanan ini enak atau makanan ini tidak enak, itu juga doksa. Bagi saya bisa enak, bagimu bisa tidak enak. Sifatnya tidak universal. Nanti kamu keluar-keluar cerita, wah ngaji filsafat malam hari ini luar biasa. Kamu kan, temenmu yang satu, ngaji filsafat malam hari ini temanya tidak menarik. Baik kamu atau temanmu itu dia sedang menyampaikan doksa. Opininya, pendapatnya. Baik ya, mulai semoga sudah bisa dipahami. Jadi kesan-kesan lahiriah kemudian disampaikan pendapatmu atau opinimu tentang sesuatu tadi. Lawannya doksa kalau di Plato adalah episteme. Kalau episteme ini pengetahuan yang sejati. Kalau doksa lebih banyak mengandalkan panca indera, melihat tampilan,
Kalau ini sudah masuk refleksi rasional. Namanya episteme. Dia sifatnya tetap universal. Kerja akal. Mengarah pada kebenaran yang lebih pasti. Kayak tadi, kalian lihat pensil kok bengkok di dalam air, itu kan akalmu terus bilang, enggak, itu kelihatannya saja bengkok, tapi sebenarnya pensilnya masih lurus kok. Nah, yang bisa bilang begitu dari mana? Akalmu. Ini yang disebut episteme. Ya kelihatannya saja mataharinya yang gerak, padahal itu buminya yang muter, matahari itu cuma porosnya. Ah, ini akalmu yang memahaminya. Ini namanya episteme. Jadi pengetahuan yang lebih sejati. Yaitu saya kasih contoh. Segitiga itu sudutnya kalau dijumlah ya 180 derajat. Ini yang bisa memahaminya akal. Atau yang kedua, semua manusia fana, semua manusia mati. Sokrates manusia, ya Sokrates akan mati juga. Nah, ini juga episteme. Jadi dasarnya akal, nalar. Jadi ide yang ada di kepala kita. Ini lebih mutlak kebenarannya, lebih universal. Jadi kalau episteme itu kebenaran yang lebih pasti, kalau doksa ini kebenaran yang belum pasti, yang sifatnya opini atau ya kita pakai istilah menurut. Ya, menurut saya. Nah, gitu. Kalau ada orang ngomong kok diawali menurut saya, itu berarti opini. Kalian tidak usah sebaper itu, sengamuk itu. Yaitu menurut dia. Kalian punya menurut yang lain juga tidak apa-apa. Hari ini kan kita gampang ke distrak opini-opini. Wong ya orang beropini kan haknya dia. Kalau kalian tidak setuju, counter dengan opinimu. Jadi kita kan hari ini hidup di arena opini. Meskipun ya kalau terus-terusan di opini kalian bisa lelah. Kalau bisa ya naik kelas sampai ke episteme. Ketemu kebenaran yang lebih pasti. Jangan hanya berhenti di menurut saya ini pensil ini patah. Ya, coba masuk ke lebih dalam dengan akalmu. Baik, kita akan mendalami dua konsep ini malam hari ini. Semoga kalian kuat ya. Karena ini kalau diperdalam jadi rumit. Tapi dasarnya ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus Plato membuat konsep ini namanya analogi garis. Kalau di Republik ya. Doksa itu jenisnya dua. Ada eikasia, ada pistis. Kalau episteme jenisnya dua, ada dianoia dan ada noesis. Jadi yang tadi jenis opini itu, yang tidak pasti benar itu ada eikasia, ada pistis. Yang episteme yang sudah pengetahuan, yang universal, ada dianoia dan noesis. Apa bedanya? Eikasia itu imajinasi, bayangan, ilusi. Ini namanya eikasia. Jadi contohnya eikasia, misalnya saya lihat kamu, kamu rambutmu gondrong gitu, mesti kamu jarang sholat ya. Ini eikasia. Jadi bayangan, kira-kira, dugaan yang lemah, tidak ada satu fakta yang mendukung juga hubungannya apa Pak gondrong sama tidak sholat. Tidak ada, tapi ya kira-kira saja. Itu namanya eikasia. Jadi dugaan, bayangan, ilusi tentang sesuatu. Jadi ya contohnya mengira bayangan sebagai benda asli.
Ini bentuk doksa paling lemah. Jadi biasanya orang kalau ditanya, loh dari mana kamu simpulkan gondrong itu tidak sholat? Ya kira-kira saja. Nah, ini paling lemah. Jadi kadang-kadang kita suka-suka ngomentari orang tanpa melihat sedikit pun bukti atau fakta. Hanya bayangan kita saja. Oh, mahasiswa kayak gitu itu mesti nilainya jelek. Nanti mesti lulusnya lama itu. Loh disimpulkan dari mana? Ya dilihat dari wajahnya saja. Aja hubungannya dari mana? Tidak nyambung. Loh, ini kalau kalian lihat di medsos banyak orang yang ada di level paling rendah ini. Ekasia. Tidak ngerti-ngerti komentari kita misalnya. Jadi tidak tahu aslinya apa terus komentar panjang lebar. Ini ekasia. Dasarnya apa? Ilusinya sendiri. Bayangannya sendiri. Oke, berarti kalau kalian ada di sini, kalian ada di level opini paling lemah. Jadi dugaan yang paling lemah. Nanti ada lebih tinggi lagi namanya pistis. Pistis itu kepercayaan. Kalau tadi kan lebih imajinasi. Kalau ini percaya saja. Jadi kepercayaan yang berdasarkan pengalaman sehari-hari. Itu pistis. Ini lebih kuat daripada ekasia. Tapi tidak pasti juga. Karena objeknya bisa berubah-ubah. Jadi misalnya ya kalian apalah berdasarkan pengalaman. Wah, ngaji filsafat itu selalu asik. Tidak pasti juga. Ada banyak sesi yang tidak asik sama sekali. Ketika kamu menyimpulkan di situ, ya mungkin sih sesi yang kemarin yang tentang ini lumayan. Tapi sesi yang itu tidak juga. Jadi klaimmu itu tidak bernilai universal. Orang Indonesia itu ramah-ramah di iklan. Tapi ya kenyataannya yang ngamuan juga banyak, yang baperan banyak, tersinggungan banyak. Jadi tidak salah sih klaimmu, tapi spesifik konteks apa dulu, situasi yang mana dulu. Ini namanya pistis. Kalian sudah percaya duluan, dasarnya pengalaman selama ini. Oke, ini pistis. Saya tidak mau deket-deket suku sana. Suku sana itu tidak enak, orangnya tidak asik. Ini pistis. Mungkin karena pengalaman tertentu sebelumnya dengan suku yang tadi. Tapi jenisnya masih doksa. Jadi masih hanya opini. Tidak pasti benar. Kebalikannya kalau episteme. Episteme jenisnya dua. Ada dianoia dan noesis. Dianoia itu pemikiran rasional kayak matematika. 1 tambah 1, 2. Setengah lebih kecil daripada 1. Itu dianoia. Jadi saya makan itu kuatnya 1 piring. Ini dikasih 2 piring. Pasti tidak habis. Itu rasional, logis. Dianoia. Saya biasanya tidur itu jam 8. Ini sudah setengah 9. Pantes aku ngantuk. Dianoia. Masuk akal. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Dianoia. Tapi ada yang lebih tinggi. Namanya noesis. Noesis ini pemahaman yang murni akal. Ini oleh Plato disebut episteme sejati. Misalnya tentang keadilan, kebajikan. Ini noesis. Adil itu baik loh. Itu sudah tidak terbantahkan oleh akal kita. Bahagia itu membuat kita nyaman dalam hidup. Itu susah membantahnya. Nah ini noesis namanya. Oke, jadi
Nanti kalau kalian punya gagasan apapun, coba dicek ya. Antara doksa dan episteme. Kalian ada di mana? Apakah ada di imajinasi eikasia, atau di kepercayaan pistis, atau di episteme dianoia, pikiran yang rasional, atau noesis, pengertian intelektual yang murni. Ini nanti berhubungan dengan konsepnya Plato tentang idea. Baik, kita masih filsafatan terus ya. Ini nanti belakang-belakang baru kita mencari relevansinya untuk hidup kita. Dilanjutkan penjelasannya oleh Plato. Opini itu meskipun benar, levelnya tetap di bawah episteme. True opinion atau orthodoxa is not the same as knowledge atau episteme. Jadi opini meskipun benar tidak sama dengan pengetahuan. Kenapa begitu? Karena opini yang benar itu memang baik dan berguna seperti pengetahuan, tapi sifatnya tidak menetap kebenarannya. Jadi sekedar opini tadi, apakah itu kepercayaan, apakah itu tadi imajinasi, kadang-kadang ya benar. Tapi dia tidak menetap. Kenapa? Tidak ada pendukung rasionalnya. Itulah. Jadi mungkin benar anak yang gondrong tadi tidak sholat. Tapi kan tetap statusnya bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Kamu tidak punya pendukung rasional. Gitulah. Misalnya, wah, itu yang lengannya penuh tato itu, oh itu mesti juga golongannya tidak pernah wudhu itu. Nah, misalnya contohnya. Loh, ini kan doksa. Mungkin juga benar loh, anak itu memang tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu. Tapi kan tidak bisa universal. Ada juga nanti yang punya tato sih, tapi rajin sholat. Kita tidak bisa menguniversalkannya. Jadi opini benar itu tidak selalu setara dengan episteme. Anak filsafat itu biasanya kalau ngomong bulat misalnya. Mungkin benar, contohnya banyak. Tapi kan tidak bisa kita anggap universal semuanya begitu. Nanti ada orang yang menjelaskan filsafatnya gampang, tidak bulat. Jadi true opinion, orthodoxa, itu tidak membuat dia jadi episteme. Kenapa? Ya dia dasarnya pengalaman, asumsi, kepercayaan yang bisa saja untuk konteks A cocok, untuk konteks B tidak cocok. Untuk dia bisa selevel episteme, syaratnya apa? Tambahi logos, tambahi argumen rasional baru. Jadi makanya di tulisannya Plato di Mene itu ada pandangan begini. Pendapat yang benar itu berharga, tetapi dia akan lenyap dari jiwa apabila tidak diperteguh oleh alasan rasional. Diperteguh oleh alasan rasional itu gini deh. Coba ya. Tadi kembali ke contoh tato tadi. Tato jenis tertentu orang ini mesti tidak pernah wudhu. Misalnya tadi. Loh kenapa kamu bilang begitu? Karena tato jenis itu air tidak bisa kena kulit misalnya. Jadi meskipun dia wudhu ya batal wudhunya. Nah ini ada reasoningnya. Kalau ada ininya lebih kuat.
Misalnya ada orang ngomong, kalau mau ke MJS itu belok kiri ya. Misalnya. Nah, ini masih opini. Dia bisa valid kalau ditambahi reasoning. Karena kalau kamu dari barat kok belok kanan, ketemunya warung apa, hotel apa di sebelah sana itu. Jadi belok kiri karena di sana ada. Jadi ada penjelasan reason rasionalnya. Oke. Baik. Jadi doksa ditambah logos baru jadi episteme. Tidak doksa yang benar pasti episteme, tidak begitu. Jadi carikan dulu pembenar rasionalnya. Jadi ketika ada alasan rasional, baru doksa tadi naik kelas jadi episteme. Tidak sekedar opini sekarang, karena ada argumennya. Orang Indonesia itu ramah-ramah, terus dijelaskan. Karena budaya asli Indonesia itu begini loh, begini loh. Jadi kalau ada orang tidak ramah, berarti dia tidak layak disebut orang Indonesia. Nah, mungkin dia sudah keluar dari budayanya sendiri. Nah ini terus jadi universal pandangannya. Jadi episteme. Anak filsafat itu bulet kalau ngomong. Nah misalnya, terus dijelaskan maksudnya begini loh. Filsafat itu tidak sekedar bicara yang dangkal, yang luar. Dia selalu masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam ini biasanya ada penjelasan tambahan ini, penjelasan tambahan itu. Sementara orang itu maunya jawaban simpel. Orang pinginnya langsung saja A apa langsung saja B. Jadi ketika orang filsafat ngomong agak dalam, bagi dia terus jadi bulet. Alah ruwet. Nah, jadi ini ketika ada logosnya, ada penjelasannya terus, oh iya, jadi kebenaran sekarang. Yang sebelumnya kamu bantah, ya bisa enggak Pak, teman saya ada yang enggak bulat, ada yang enggak. Tapi begitu dijelaskan, oh kalau maksudnya itu ya memang benar. Jadi doksa plus logos, lahirnya episteme. Oke, ya karena kan kadang-kadang masyarakat kita itu kan banyak yang inginnya kayak kalian tadi loh, ingin instan saja, tidak perlu bulat. Jadi begitu ada orang ngomong panjang, kesannya jadi bulat. Makanya saya kapan itu diundang televisi untuk model ceramah agama yang ada tanya jawabnya. Terus saya bilang, janganlah, nanti karena saya khawatir kalau ada tanya jawab terus saya jawab panjang lebar versi filsafat, nanti pemirsanya lari. Karena wong yo kalau di kita kan pertanyaan itu orang maunya jawaban alam, kok yo haram apa halal gitu aja loh, nggak usah ruwet-ruwet. Menurut ulama ini, ulama itu kesuwen, ustaz, langsung saja lah, halal apa haram. Kan kita maunya begitu, kalau dijelaskan detail kita ndak betah. Maka model-model penjelasan filsafat terus dikesankan ruwet, bulat kemana-mana, langsung intinya saja loh. Yang dimaksud intinya itu maksudnya ndak muter-muter. Yo, itu istimewanya kita. Jadi ini juga pelajaran ya buat kalian, karena kadang-kadang masyarakat kita itu maunya barang jadi. Sulit kalau diajak berpanjang-panjang nalar mereka. Sudahlah, biar yang mikir diwakilkan kalian saja, saya terima jadi. Yo, seperti ini sebenarnya. Yo boleh-boleh saja, cuma masalahnya nanti kalau kalian hanya mau instan saja, kalian akan mudah dimanipulasi. Ketika kalian tidak bertanya mengapa, itu kemungkinan nanti kalian menjalankannya secara tidak sadar. Coba ya, kenapa kalian malam hari ini hadir di ngaji filsafat, padahal mungkin banyak yang kampusnya sudah libur.
Loh itu kalau kalian tidak tahu ya Pak kok saya masih ikut ngaji, berarti kalian tidak sadar. Orang sadar itu pasti dia bisa jawab mengapa. Ya meskipun mungkin jawabannya artifisial. Karena saya nganggur Pak. Oke. Kalau ada aktivitas lain ya tak kerjain ya mumpung nganggur. Itu berarti kan paling tidak kalian bisa jawab mengapa. Paling tidak sadar. Kalau hari ini kan banyak istilah autopilot. Autopilot itu kita hidup sehari-hari ini jalan begitu saja tanpa kita pertimbangkan kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Itu berarti kita hidup tanpa kesadaran. Sehebat apapun produktivitas kita kalau tidak sadar, ya kita tidak bisa menikmatinya. Ya cirinya gampang lah. Kalau kalian sering tiba-tiba ujuk-ujuk merasa, sudah Rebo lagi. Nah, sudah Jumat lagi, kok cepet ya. Itu berarti kalian lebih banyak autopilot dalam hidupmu. Jadi tidak menjalaninya secara sadar. Maka di sini Plato mengingatkan, mungkin kita hidup dengan banyak doksa, tapi tambahkan logos. Di antara cara mudah memasukkan logos itu, coba bertanyalah mengapa. Meskipun pertanyaan mengapa itu bisa menjengkelkan. Saya masih ingat dulu almarhum bapak saya itu punya satu kalimat sakti untuk membuat saya berpikir. Beliau saya cerita apa saja capean, terus beliau bilang, terus ngopo? Pak, alhamdulillah saya kemarin menang lomba cerdas cermat. Iya, lah terus ngopo? Saya ranking 1 loh Pak. Iya, lah terus ngopo? Jadi ini pertanyaan yang membuat kita berpikir. Iya sudah ranking 1, lah terus kalau sudah ranking 1 mau apa? Selanjutnya bagaimana? Apa sudah selesai ceritanya? Apa sudah selesai perjalanannya? Kan masih panjang. Makanya beliau selalu mancingnya pakai kalimat, lah terus ngopo? Ya mungkin khawatir tak tagih hadiahnya dong. Mungkin gitu ya. Cuma beliau ya pertanyaannya sering begitu. Nah itu pelajaran penting untuk kita kalau kalian ingin jadi filosof. Sering-sering bertanya mengapa. Mengapa sih begini? Mengapa sih begitu itu? Kalian akan hidup dengan kesadaran yang sangat penuh. Ya, kita lanjutkan. Saya masuk ke Islam sebentar ya. Doksa dan episteme itu kalau dalam Islam konsepnya dekat dengan pembedaan antara hak dan dzon. Ya. Hak itu kebenaran yang pasti, stabil, sesuai realitas, itu hak. Fakta tadi hak. Ayatnya banyak tentang yang hak ya. Sumbernya hak itu ya bisa alam dan fitrah, bisa akal, bisa wahyu, kebenaran. Inilah episteme. Tapi nanti ada juga dzon. Kalau dzon itu prasangka, anggapan, pengetahuan yang belum pasti, yang dasarnya mungkin persepsi, yang bisa salah bisa benar, mungkin tradisi, disepakati zaman dulu, mungkin sekarang masih relevan atau tidak relevan, atau karena mayoritas, atau karena asumsi emosional, hoax, ribah, keputusan tanpa tabayun, itu ya namanya dzon. Jadi inna ba'dadz dzonni ismun, sebagian dari dzon itu dosa. Kenapa? Ya karena bukan kebenaran yang dia bawa. Jadi doksa itu dzon, kalau episteme itu hak. Jadi kalau kita tenggelam dalam doksa tadi ya kita sebenarnya tenggelam dalam prasangka-prasangka
opini-opini subjektif kita yang bisa benar, bisa salah. Kalau pakai dulu konsepnya epistemologi Islam, bahwa kalau dalam Islam itu kebenaran itu kan levelnya ini. Ada jahil, ada syak, ada dzon, ada yakin. Yakin itu yang kayak hak tadi, dia episteme. Kalau dzon ini opini tadi, doksa. Nanti ada syak. Kalau syak itu ragu-ragu antara ya dan tidak. Ada lagi jahil. Jahil itu berarti tidak tahu. Tadi agonia tadi itu jahil. Jadi kalau dalam Islam ada jahil. Jahil itu tidak tahu, tidak ngerti. Ada syak. Syak itu ragu-ragu. 50-50. Ada dzon. Ada dzon itu, kalau dzon ini sudah mulai lebih banyak percayanya meskipun masih belum pasti. Ada yakin, kalau yakin ini sudah mantap. Ini nanti ureanya panjang ya. Kapan-kapan kita kembali membahas epistemologi Islam. Jadi ada jahil, ada syak, ada dzon, ada yakin. Jahil itu nanti ada yang bilang dua jenis. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Kita sering pakai, kalau menertawakan orang dengan istilah jahil murakkab. Sudah jahil, murakkab lagi. Sudah bodoh, double lagi. Jahil basit itu orang yang tidak tahu tapi sadar. Kalau saya tidak tahu, makanya dia terus belajar. Tapi ada jahil murakkab. Jahil murakkab itu tidak bisa diberitahu. Kenapa begitu? Dia tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu. Dia merasa tahu saja. Itu namanya jahil murakkab. Biasa nih cirinya ngeyel. Tidak bisa diberitahu. Kenapa? Dia merasa tahu. Nah ini jahil. Nah nanti yakin tadi, mungkin teman-teman masih ingat ya. Terus kalau dalam Islam dipecah 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang jelas fokus kita ada di dzon dan hak atau dzon dan yakin. Jadi tentang doksa dan episteme. Ini kita mulai di kehidupan konkret kita. Tadi kan definisi-definisinya. Ini yang sering kita alami hari ini. Namanya doksa publik. Doksa publik itu keyakinan bersama masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan, tradisi, emosi, persuasi, bukan dari pencarian kebenaran yang rasional. Ini namanya doksa publik. Mungkin kadang disebut common sense. Sudah dianggap benar begitu saja. Kenapa dianggap benar? Karena selama ini begitu. Kenapa dianggap benar? Karena banyak orang yang lain juga begitu. Ini namanya doksa publik. Jadi ya contohnya nalar doksa publik itu misalnya kalau banyak orang setuju berarti itu benar. Kalau hari ini ya yang viral berarti benar. Komennya kok positif semua berarti benar. Ini doksa publik. Jadi, hasil survei menunjukkan, ini doksa publik. 80% pemilih memilih. Ini doksa publik namanya. Jadi doksa publik itu ya suara terbanyak, tradisinya begitu, biasanya begitu. Common sense di masyarakat, itu doksa publik. Anak ini rajin sekali ya, tekun sekali kuliahnya. Pasti dia nanti jadi orang besar. Ini doksa publik.
Padahal kadang-kadang yang males, tidak lulus-lulus, dosennya sampai jengkel, tiba-tiba begitu lulus jadi orang besar. Nah, kan banyak yang begitu. Tapi sudah terlanjur jadi doxa publik bahwa anak tekun, rajin, soleh, inilah yang masa depannya cerah. Jadi common sense-nya begitu. Jadi ini salah satu contoh sederhana kalau teman-teman ingin memahami apa itu doxa publik. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke era digital hari ini. Wah, ini lebih banyak doxanya. Berarti kita itu tidak hanya makhluk yang berdosa, tapi juga makhluk yang berdoxa. Kita hidup dalam belantara doxa. Oke, kita lihat. Kalau ini pengembangannya, yang tadi kan pikiran-pikirannya Plato. Konsep-konsepnya Plato tadi, coba kita lihat ya relevansinya di era digital. Sebentar, ambil nafas dulu. Oke, kalau semula doxa itu lahir mungkin dari kesepakatan sosial, mungkin dari opini-opini dangkal dan lain sebagainya. Hari ini doxa banyak dibentuk oleh media sosial, algoritma, buzzer, trending topic, dan lain sebagainya. Jadi terjadi banyak hari ini proses dari ekasia menuju bisnis. Dari imajinasi melahirkan kepercayaan banyak orang. Ngomong ngarang tidak ada faktanya, tapi terus dipercaya banyak orang. Ini kan doxa. Coba dicek hari ini, itu saya sebut ada 4 ciri. Yang pertama hari ini, yang viral mengalahkan yang benar. Jadi di mana ada viral, semua orang akan ke sana. Kebenaran jadi sepi. Kemudian yang emosional mengalahkan yang rasional. Kalian lebih tersentuh ketika emosimu disenggol. Kalian jarang tersentuh ketika ketemu hal-hal yang tidak masuk akal. Emosi disenggol itu mungkin tentang kelompokmu, mungkin tentang afiliasimu, mungkin tentang kemanusiaanmu yang disenggol, mungkin tentang sukumu, rasmu, tentang ini kan nyenggol-nyenggol emosi semua. Ini biasanya dimanipulasi untuk menggerakkanmu. Jadi bukan rasionalnya. Kemudian hari ini orang tidak perlu berargumentasi yang rumit-rumit, cukup direpetisi saja. Kamu posting apa? Biar dipercaya orang, ulang-ulang posting itu. Minta temanmu semua menyebarluaskannya. Sebanyak mungkin diulang-ulang. Lama-lama orang akan percaya bahwa yang benar seperti itu. Jadi repetisi lebih ampuh daripada argumentasi. Identitas lebih dipercaya daripada kebenaran. Jadi kalau kalian ngomong apa, ditanyakan dulu siapa kamu, kelompok mana kamu, dari grup apa kamu,
baru terus suaramu didengar atau tidak didengar. Bukan kebenarannya. Inilah yang saya maksud hari ini sebenarnya ya mungkin tidak beda jauh dengan eranya Plato dulu. Kita hidup di tengah belantara doksa-doksa. Bahkan mungkin lebih kompleks jenisnya.